Nah, dalam kehidupan ada proses di mana kita memasukkan sesuatu atau mengeluarkan sesuatu dari tubuh kita. Contohnya, saat kita memasukkan sesuatu adalah saat kita makan, minum, atau saat kita menghirup oksigen. Nah, pada bab ini kita akan bahas tentang proses pengeluaran pada manusia atau lebih khususnya pada bagian sistem ekskresi pada manusia. Nah, proses pengeluaran zat pada manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah defekasi. Defekasi adalah proses pengeluaran sisa-sisa pencernaan. Contohnya adalah feses atau tinja. Yang kedua adalah sekresi. Sekresi adalah proses pengeluaran zat oleh kelenjar yang masih digunakan di dalam tubuh. Contohnya adalah hormon dan juga enzim. Dan yang ketiga adalah ekskresi. Nah, ekskresi ini adalah proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak bermanfaat bagi tubuh. Kita tahu bahwa metabolisme itu adalah pengolahan zat gizi yang ada dalam tubuh kita atau yang kita peroleh dari makanan untuk menghasilkan energi. Nah, ketika kita makan, kita tidak hanya memakan zat gizi, tetapi juga ada zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh kita. Zat-zat itu perlu dibuang karena jika tidak dia akan menimbulkan penyakit karena zat-zat tersebut bersifat racun. Nah, organ-organ apa saja sih yang bertindak di dalam sistem ekskresi manusia ini? Organ-organ tersebut dibagi menjadi 4 dan disingkat dengan ku pahat ginjal. Ku untuk kulit, pa untuk paru-paru, hat untuk hati, dan selanjutnya adalah ginjal. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja sisa-sisa metabolisme yang dikeluarkan oleh organ-organ tersebut. Oke, kita bahas dulu. Yang pertama adalah kulit. Nah, kulit itu mengeluarkan sisa metabolisme berupa keringat dan minyak. Keringat dikeluarkan melalui kelenjar keringat dan minyak dikeluarkan dari kelenjar minyak. Kedua kelenjar tersebut terletak pada dermis kulit. Dan selanjutnya adalah paru-paru. Nah, fungsi paru-paru ini yang paling utama adalah sebagai sistem pernafasan pada manusia. Tetapi paru-paru juga termasuk kepada sistem ekskresi manusia karena paru-paru ini mengeluarkan zat sisa metabolisme berupa karbon dioksida dan juga uap air. Dan yang selanjutnya adalah hati. Nah, hati itu mengeluarkan zat sisa berupa urea dan juga zat warna empedu atau disebut dengan bilirubin. Nah, urea ini dikeluarkan dari perombakan protein yang terjadi di dalam hati. Dan yang selanjutnya itu bilirubin dihasilkan dari perombakan eritrosit di dalam hati. Selanjutnya adalah ginjal. Nah, ginjal kita terletak di rongga perut dan dekat dengan tulang belakang bagian pinggang. Zat apakah yang dikeluarkan oleh ginjal ini? Zatnya itu adalah urin. Dan fungsi ginjal adalah tempat penyaringan darah atau pembersihan darah kita. Dan yang kedua adalah tempat pembentukan urin. Selanjutnya kita akan membahas lebih detail tentang ginjal. Nah, ginjal terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah korteks, kedua adalah medula, dan yang ketiga adalah pelvis renalis. Nah, korteks itu terdapat nefron dan medula ini terdapat lengkung Henle. Dan pada pelvis renalis itu merupakan rongga ginjal. Pada nefron ini merupakan tempat pembentukan urin. Nefron ini adalah bagian terluar dari ginjal. Nah, selanjutnya kita akan bahas apa saja yang terdapat di dalam nefron karena pada nefron ini sejatinya itu terjadi proses pembentukan urin kan. Nah, pada nefron terdapat 2 bagian. Yang pertama adalah badan Malpighi dan yang kedua adalah tubulus. Nah, pada badan Malpighi, ini bagian depannya itu terdapat glomerulus dan juga kapsula Bowman. Nah, lihat ya bagian mana glomerulus dan yang mana kapsula Bowman. Dan bagian yang kedua dari nefron adalah tubulus. Nah, tubulus ini merupakan kumpulan dari saluran. Nah, ada saluran apa saja di dalamnya? Pada bagian pertama, itu terdapat
saluran yang dekat dengan badan Malpighi. Saluran tersebut disebut dengan tubulus contortus proximal atau disingkat dengan TKP. Dan yang kedua, terdapat saluran yang letaknya jauh dari badan Malpighi. Saluran tersebut adalah tubulus contortus distal. Dan yang ketiga adalah saluran pengumpul yang disebut dengan tubulus collectivus. Nah, di antara tubulus contortus proximal dan juga tubulus contortus distal terdapat sebuah lengkungan berbentuk U. Nah, lengkungan tersebut disebut dengan lengkung Henle. Lengkung Henle ini tepatnya terletak pada bagian medula. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang proses pembentukan urin yang terjadi di nefron. Proses-proses tersebut bisa kita singkat dengan Vir-Aun. V itu adalah filtrasi, R untuk reabsorpsi, dan Aun untuk augmentasi. Nah, kita bahas dulu yang pertama tentang V atau filtrasi. Filtrasi juga disebut dengan penyaringan. Pada filtrasi ini terjadi proses penyaringan darah dan terjadi di mana? Di bagian badan Malpighi. Dan apakah yang dihasilkannya? Yang dihasilkannya adalah urin primer, di mana urin primer ini tidak ada mengandung protein dan juga tidak mengandung sel darah. Selanjutnya adalah R untuk reabsorpsi. Re itu kan ulang dan absorpsi itu adalah mengisap atau menyerap. Jadi reabsorpsi ini adalah penyerapan kembali. Penyerapan kembali ini terjadi pada bagian tubulus contortus proximal atau TKP yang letaknya tadi dekat dengan badan Malpighi. Jadi urin primer tadi langsung menuju ke badan Malpighi untuk melakukan proses reabsorpsi. Nah, apa saja yang diserap kembali pada proses ini? Yaitu yang pertama adalah nutrien, yang kedua air, dan yang ketiga adalah garam. Nah, pada proses reabsorpsi ini menghasilkan urin sekunder, di mana urin sekunder ini tidak lagi mengandung nutrien. Nah, selanjutnya adalah proses augmentasi. Pada proses augmentasi ini terjadi di tubulus distal atau tubulus contortus distal. Nah, pada proses ini terjadi penambahan zat yang tidak berguna lagi ke dalam urin. Nah, setelah dari ini akan dihasilkan urin tersier, di mana urin tersier ini merupakan urin sejati. Nah, urin sejati kalau dalam keadaan manusia normal, maka kandungannya itu adalah yang pertama air, yang kedua adalah urea, yang ketiga adalah kreatin, yang keempat adalah zat warna empedu, dan yang kelima adalah garam-garam. Nah, setelah urin sejati tersebut terbentuk, maka akan langsung ditampung di dalam pelvis renalis, di mana pelvis renalis ini masih terdapat di dalam ginjal. Setelah itu, ia akan melewati saluran ureter dan menuju ke kandung kemih. Pada kandung kemih akan ditunggu sampai kumpulannya itu penuh. Setelah penuh, akan langsung menuju atau dikeluarkan melalui uretra. Dan jalan keluarnya urin ini mulai dari terbentuk sampai keluar itu bisa disingkat dengan jalan terus ke utara, yaitu ginjal, ureter, kandung kemih, dan juga uretra. Nah, sampai di sini dulu ya penjelasan dari Umi tentang sistem ekskresi. Selanjutnya, untuk menambah pengetahuan antum tentang sistem ekskresi ini, jangan lupa dibaca sumber-sumber lainnya termasuk modul dan juga PowerPoint yang telah Umi berikan. Dan jangan lupa kerjain latihannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.